Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to with me, Muhammad Abdul dari 10 SMK Telkom Jakarta. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran kimia mengenai polimer. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Atau polimer adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer atau molekul-molekul kecil yang sederhana. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terdiri dari atas susunan unit kimia berulang-ulang yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Ada struktur dari polimer. Yang pertama ada polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel atau lentur, atau termoplastik seperti gelas. Kedua ada polimer bercabang. Polimer ini bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai utama. Yang dari penjelasan yang pertama ini, kita belajar bahwa polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan. Jadi molekul itu berbentuk kayak rantai, sambung menyambung, atau seperti jaringan yang satu sama lain saling berkaitan dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Lanjutnya, yang ketiga ada polimer jaringan 3 dimensi atau 3-dimensional network. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut tidak sampai larut. Jadi dia itu digembungkan tapi tidak sampai larut sekali. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Jadi ketidaklarutan itu bisa buat struktur jaringan yang lain. Makin besar persen sambung silangnya atau crosslinks, makin kecil juga jumlah penggabungan. Jadi semakin dikit persen sambungannya, makin besar jumlah penggabungannya. Kalau makin besar persen sambung silangnya, makin kecil jumlah penggabungannya, atau swilling disebut juga. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku. Titik leleh tinggi, padat, dan dapat digembungkan misalnya intan atau diamond. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku. Jadi suhunya makin tinggi, dia makin kaku. Jika dia agak rendah, itu tidak akan menjadi terlalu kaku. Titik leleh jadi tinggi juga. Padatnya yang tak dapat digembungkan, kayak intan atau diamond yang barang perhiasan lainnya. Tata nama di polimer. Ada yang pertama ada polistirena, nama monomer satu kata, atau polietilena atau politetrafluoroetilena. Politetrafluoroetilena. Selanjutnya ada poli atau asam akrilat. Nama monomer diletakkan dalam kurung diawali poli metilstirena, poli, atau sama dengan satu pentena. Di sini juga sama aja, polietilena, atau di sini politetrafluoroetilena. Itu disebut tata nama dari polimer keduanya ini. Di sini ada klasifikasi polimer. Yang pertama, klasifikasi tentang polimer berdasarkan sumber. Dari sumber kita terdapat 3 polimer alami. Polimer alami diperoleh dari tumbuhan dan hewan atau diperoleh dari alam. Contohnya kayak protein, selulosa, pati, resin, dan lain-lain. Dan kedua ada polimer sintetis atau buatan.
Polimer sintetis adalah polimer buatan manusia yang dibuat dari laboratorium. Jadi itu bukan dari alam, dia itu sudah diproses oleh manusia. Seperti polietana, nilon 66 dan buna es. Polimer semi sintetis. Semi sintetis kan tadi sintetis itu adalah buatan manusia. Kalau semi itu bisa setengah manusia, setengah alam. Polimer semi sintetis adalah polimer alami dengan modifikasi kimia. Nah, kit ini bisa dibilang setengah contoh karet vulkanis dan selulosa asetat. 2. Polimer berdasarkan mode polimerisasi. Ada 4. Polimer adisi. Polimer adisi dibentuk dengan penambahan monomer tanpa eliminasi molekul produk sampingan. Jadi polimer adisi ini polimer adisi dibentuk dengan penambahan monomer tanpa eliminasi molekul. Jadi eliminasi molekulnya tidak terjadi, molekul produk ada molekul produk sampingan. Homopolimer, polimer adisi yang dibentuk oleh polimer sasi spesies monomer tunggal. Contoh, polivinyl klorida. Ini contoh dari homopolimer. Klorida, polipropila, polietana. Dan selanjutnya ada copolymer. Polimer adisi yang dibentuk oleh polimerisasi adisi dari dua jenis monomer. Jadi ini dari dua jenis monomer yang berbeda. Kayak ada contohnya ada buna S, buna N dan lain-lain. Polimer kondensasi dibentuk oleh kondensasi dari dua monomer yang berbeda dengan atau tanpa diikuti lepasan dari molekul kecilnya seperti air, alkohol, dan hidrogen klorida. Jadi polimer kondensasi dibentuk oleh kondensasi dari dua monomer tapi berbeda atau tanpa diikuti molekulnya yang kecil-kecil. Sebentar, sebelumnya itu ada yang ketiga ada polimer berdasarkan gaya molekul. Yang pertama ada elastomer. Dalam elastomer, rantai polimer yang disatukan oleh gaya intermolekul yang lemah memungkinkan polimer untuk diregangkan. Terus yang kedua ada serat. Dalam serat, rantai polimer disatukan oleh gaya antarmolekul yang kuat atau ikatan hidrogen atau interaksi dipol. Yang ketiga, termoplastik. Polimer termoplastik memiliki rantai polimer linear atau segi bercabang. Gaya tarik antar molekul bersifat intermediate antara elastomer dan serat. Thermosetting. Polimer thermosetting adalah polimer yang memiliki ikatan silang atau sangat bercabang. Nah, tadi ada ini berdasarkan gaya molekul ya. Sayangnya saya tidak mau masuk ke materi itu karena ada alasan tertentu. Ini juga saya baru dapat sangat baca-baca. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dari polimer. Yang pertama ada sifat termal. Sifat termal polimer sebagai isolator. Di sini posisinya polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik. Sifat termal baik di sini. Walaupun polimer bukan konduktor. Jadi di sini posisinya sebagai isolator dan bukan konduktor. Ada lagi sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang menjadi karena sifatnya lentur bisa dibuat apa saja tergantung kebutuhan. Di sini ada sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Ini ada contoh dari polimer. Sini saya ambil dari sumber Google. Saya juga kurang paham cara membaca ini. Di sini terdapat ada molekul-molekul kecil yang dia agak tahan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Biasanya yang punya ketahanan mikroorganisme polimer sintetis yang memiliki ketahanan, sedangkan polimer alam seperti sutra, wol, dan polimer alam lainnya tidak tahan. Jadi yang paling tahan adalah yang sintetis, yang alam kurang tahan atau makan tidak tahan. Sifat lainnya yang ada di polimer, dia pasti ringan, bobot volumenya kecil, rasionya kecil, terus tahan terhadap korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Jadi dia tahan terhadap korosi atau kerusakan lingkungan yang benar-benar parah.
dimensinya stabil karena memiliki berat molekul yang besar. Jadi molekul-molekul di dalam polimer itu stabil, jadi bikin dimensinya jadi stabil ya, berat molekulnya besar. Di sini ada gambar dari polimer ini. Ada, kalau saya jelasin secara saya nih, di situ ada NH menyambung jadi satu antara molekul, jadi satu kesatuan sambung menyambung, itu yang disamakan polimer menurut saya. Dan di bawahnya sama aja. Terus di sini ada kegunaan polimer. Kegunaan polimer. Di yang pertama ada plastik polietilena yang digunakan untuk botol yang bersifat fleksibel, plastik pembungkus, dan isolator listrik. Biasanya plastiknya digunakan untuk botol yang bersifat fleksibel kayak botol merek A gitu. Yang selanjutnya ada karet. Karet berjenis neoprena digunakan dalam pembuatan selang karet, tahu selang karet kan? Dan sol sepatu, sarung tangan. Polimer karet yang berbahan dasar cistrena, butadiene, rubber menjadi bahan baku dan ban motor. Biasanya ini polimer itu juga biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak kok. Terus ada serat sintetis. Jenis nilon 66 baik digunakan untuk bahan buku tenda, parasit hingga jala. Jalanya juga dipakai para nelayan. Jenis orlon menjadi bahan baku utama pembuatan karpet maupun pakaian. PVC digunakan dalam pembuatan pipa, pelapis lantai. Lalu ada polimer yang berjenis teflon yang umumnya menjadi bahan baku pembuatan penggorengan, tangki, bahan kimia. Jadi di sini ada plastik yang kehidupan sehari-hari, karet kehidupan sehari-hari, serat sintetis kehidupan sehari-hari, PVC dalam kehidupan sehari-hari juga. Di sini kita belajar bahwa polimer digunakan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Di sini saya merangkum dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Bahan perangkat sehari-hari. Selain itu, polimer juga sudah tidak asing bagi masyarakat. Ya, tidak asing. Tapi banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa banyak itu yang digunakan adalah bahan polimer. Yang tahu hanya buat digunakan saja. 2. Bahan yang menggunakan polimer sangat mudah ditemukan dan harganya relatif paling murah. Ada juga beberapa yang agak mahal dan biasanya juga agak susah ditemukan. 3. Kemasan makanan dan minuman dan bahan pakaian. Ini biasanya digunakan banyak sekali di kehidupan kita. Selanjutnya, pasti ada positif, pasti ada negatifnya. Kayak diri kita sendiri. Yang pertama, bahan polimer dapat menghasilkan karsiogenik, penyebab kanker pada makanan yang dibungkus oleh bahan polimer. Seperti plastik itu bisa benar lama-kelamaan kita akan mendapatkan kanker yang sangat parah. Polimer sulit diuraikan oleh mikroorganisme dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun hanya untuk mengurangi satu polimer atau plastik. Satu plastik itu bisa beribu-ribu tahun untuk menghilangkannya, bahkan tidak bisa hilang. Terus menyebabkan gangguan kesehatannya seperti kanker dan yang lain, dan sangat mudah terbakar. Bisa seperti karet itu mudah terbakar sebenarnya. Dan terima kasih, saya sudah menjelaskan tentang bab polimer. Di sini saya materinya yang saya buat di atas banyak mengambil artikel dari internet, tapi tidak dari Wikipedia karena saya belum terlalu percaya dengan Wikipedia. Dan itu bisa diubah. Dan juga saya berasal dari kakak saya yang dulu juga sekolah di SMK Telkom Jakarta. Untuk belajar kimia, saya saling sharing-sharing. Mohon maaf jika ada kesamaan dari yang lain karena saya juga mencari revisi ke teman saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dimaklumi karena saya baru pertama kali belajar mengenai ini. Saya Muhammad Abdu dari 10 Tel 2 SMK Telkom Jakarta. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Peace.